firman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Bapak ibu saudara-saudari terkasih, menjadi seorang calon imam, calon pastor itu butuh biaya. Pada tahap-tahap tertentu, biaya itu ditanggung oleh pihak gereja. Dalam hal ini ialah kuskupan atau tarekat bersangkutan, di mana para calon imam atau pastor itu menggabungkan diri. Biasanya, pembiayaan adalah full dari lembaga gereja itu dimulai sejak menjadi anggota postulan atau memasuki tahun rohani bagi mereka calon imam diosesan. Ya, artinya sesudah menempuh pendidikan setaraf SMA, maka semua biaya memang ditanggung oleh lembaga gereja tersebut. Namun sebelum sampai pada tahap itu, biaya pendidikan seorang calon imam masih menjadi tanggung jawab keluarga bersangkutan. Salah satunya adalah biaya pendidikan jika seseorang itu menempuh pendidikannya di SMA seminari, yang notabene adalah SMA khusus untuk pendidikan calon imam. Nah, tak jarang banyak orang tua kesulitan menyekolahkan anaknya untuk menjalani pendidikan di SMA seminari. Memang, biaya pendidikan di SMA seminari tidak semahal sekolah-sekolah bonafit lainnya. Tapi tidak juga semurah jika anak tersebut hanya sekolah di SMA negeri biasa atau SMA ya yang begitu saja. Dan karena itu, tak jarang akhirnya seseorang yang berkeinginan menjadi calon imam, lantaran keterbatasan biaya, memilih untuk sekolah di SMA negeri dan bukannya di SMA seminari yang sebenarnya merupakan tempat yang paling tepat baginya untuk menjawab panggilan Tuhan dalam dirinya. Saya sendiri pernah mengalami situasi demikian. Ada masa tertentu dalam keluarga kami di mana kondisi ekonomi begitu sulit. Dan itu justru terjadi saat saya ingin masuk seminari menengah dalam rangka menjawab panggilan Tuhan dalam diriku. Kisah ini rasanya hidup kembali dalam benakku setiap tanggal 1 September. Karena memang tanggal 1 September adalah hari ulang tahun seminari menengah di mana aku mengalami pengalaman menarik itu. Dan 1 September 2022 yang akan datang merupakan hari ulang tahun ke-72 Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar. Seminari tempatku dulu menjalani panggilan. Seminari ini menjadi sangat penting bagi Gereja Kuskupan Agung Medan. Karena disinilah dapur pertama pembinaan para calon imam. Kesulitan ekonomi keluargaku dihadapkan pada pilihanku untuk menjawab panggilan Tuhan dalam diriku di SMA Seminari Menengah dengan segala konsekuensi biayanya. Dan saat itu terjadi, salah satu yang kulakukan adalah hal ini, yaitu bahwa aku berlari, berlindung pada Maria agar ia mendoakanku, mendoakan keluargaku agar mampu membiayaiku di seminari. Hal ini kulakukan dengan banyak bercerita kepada Bunda Maria di depan patung Bunda Maria yang ada di kapel seminari kala itu. Patung itu adalah patung ukiran dari kayu yang dibuat oleh seorang pastor Kapusin Belanda, yakni Pastor Philippus Kapusin. Patung itu menampilkan Bunda Maria dengan wajah keibuannya sedang memeluk Yesus putranya. Patung itu sesungguhnya sangat sederhana, namun ku merasakan bahwa aku sungguh terbantu untuk dekat dengan Bunda Maria melalui patung itu. Dan di depan patung itulah aku banyak bercerita kepada Bunda Maria tentang pergumulan dan kekhawatiranku, terutama perihal betapa aku khawatir dengan biayaku untuk meneruskan panggilan di seminari. Apakah orang tua aku akan sanggup membiayaiku selama 4 tahun di seminari ini? Aku terinspirasi dari kisah-kisah orang kudus yang pernah kubaca, di mana orang kudus tersebut kerap menuliskan masalahnya di secarik kertas dan meletakkan lembaran kertas itu di kaki patung Bunda Maria. Dan aku pun melakukan hal yang mirip. Setiap awal bulan, tatkala bapakku mengantarkan uang bulanan untuk biayaku di seminari, aku tidak langsung menyetornya ke kasir seminari, melainkan terlebih dahulu menghantarnya ke depan patung Maria. Dan bahkan juga aku beberapa kali menginapkan uang itu di kaki patung Maria di kapel seminari. Hal ini kulakukan untuk memohon doa Maria agar uang yang diberikan bapakku sungguh dapat berguna bagiku
yaitu dalam perjalanan panggilanku sebagai seorang calon pastor. Aku tahu bapakku dalam kondisi keluarga kami saat itu memang sungguh berjuang habis-habisan agar aku bisa bersekolah di SMA seminari itu. Bapakku adalah seorang guru dan karena kebutuhan keluarga yang cukup besar, termasuk untuk biaya pendidikanku, maka bapakku selekas mengajar langsung menjadi supir taksi antar kota setiap harinya. Ku tahu ia harus pulang dini hari setiap hari demi memenuhi kebutuhan kami. Dan harus bangun dini hari juga untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Ia tampaknya hanya memejamkan mata untuk istirahat sekitar 3 jam saja setiap hari. Bahkan kurang. Karena itulah aku merasa membutuhkan doa Bunda Maria. Agar kerja keras bapakku tidak sia-sia begitu saja. Dan doa Maria sungguh kurasakan. Kekhawatiranku akan kesanggupan orang tuaku membiayaiku terjawab sudah. Setiap bulan, walau pas-pasan, ternyata orang tuaku sanggup membiayaiku demi cita-citaku menjadi seorang calon pastor. Bahkan perlahan-lahan, kondisi keluargaku, khususnya kondisi ekonomi kami, kian membaik. Dan kini terjadi sungguh di luar dugaanku. Kerja keras bapakku pun kuyakin tidak sia-sia, melainkan sungguh berbuah. Itu tampak dari apa yang kualami di seminari. Aku merasa cukup berkembang dan mampu memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Tak kuduga aku bisa meraih prestasi dalam belajar dan juga kegiatan lainnya. Bakat-bakatku pun kian berkembang di seminari. Hal yang dulunya ku cita-citakan ternyata bisa kuraih. Yang juga sangat berkesan bagiku ialah bahwa di tengah kesibukan studi, aku bisa ikut menjadi pemeran utama dalam opera Batak Sisingamangaraja yang ditampilkan oleh seminariku di beberapa kota, termasuk di ibu kota Jakarta, yaitu di Gedung Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki pada 6-7 Juli 2012. Ada beberapa pencapaian-pencapaian lainnya yang memang aku sendiri pun terkejut bahwa aku bisa melakukannya. Dan aku dengan sadar menyatakan bahwa itu bukan hebatku. Aku yakin itu semua adalah berkat Tuhan, secara khusus dengan doa Maria, tempat aku berlindung selama ini. Uang yang kuletakkan di depan patung Maria itu telah berbuah. Dan kini aku menjalani panggilanku di tahun terakhir dalam pendidikan sebagai seorang calon pastor. Dan sampai sekarang, aku sungguh yakin keberadaanku saat ini tidak terlepas dari doa dan perlindungan Maria. Dan karena itu, patung Maria di Kapel Seminari Menengah Ikui itu di Pematang Siantar tidak akan kulupakan. Setiap kali ke seminari itu, aku berusaha singgah di kapel itu untuk berjumpa kembali dengan patung ajaib itu. Kiranya apa yang kubagikan ini menganimasi kita untuk berlindung pada Maria, terlebih lagi dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Bunda Maria adalah ibu kita. Ia juga digelari sebagai ibu para imam dan tentu saja ibu bagi para calon imam sepertiku. Sungguh kuyakini perlindungan Bunda Maria atas diriku. Perlindungan itu secara simbolis dapat kita wujudkan dengan sarana patung atau gambar Bunda Maria. Sayangnya, tak jarang kutemukan patung dan gambar Bunda Maria di sekian banyak rumah dan tempat hanya menjadi hiasan belaka, bahkan tidak terawat. Tak banyak patung itu hanya dibeli begitu saja dan tak digunakan secara maksimal sebagai sarana berdoa. Memang, patung itu hanyalah patung belaka. Namun jika digunakan dengan baik, tentu akan semakin membantu sebagaimana yang kualami. Dan ku yakin apa yang kulakukan bukan suatu tahayul. Dalam kesempatan ini kudoakan pula seminariku yang berulang tahun ke-72 tahun ini. Salah satu doaku ialah agar dari seminari ini lahirlah para pastor yang mencintai dan mewartakan kasih dan perlindungan Bunda Maria. Agar dengan pewartaan mereka, semakin banyak umat mencintai Bunda Maria dan berlindung kepadanya. Mari berdoa untuk intensi ini. Selamat ulang tahun seminariku. Yesus, Engkau andalanku. Pace di